Perkenalkan, nama lengkap saya Sakti Kanata dengan NIM 202401010017. Di sini saya berperan jadi konselor. Kan nama saya Indri Ayu Hinode dengan NIM 202402010049. Di sini saya berperan sebagai klien. Percaya diri berbicara di depan kelas. Kasus percaya diri berbicara di depan kelas adalah untuk membantu siswa mengenali penyebab rasa kurang percaya diri, menyampaikan pendapat, serta mengembangkan rasa percaya diri agar mampu berbicara dan tampil di depan kelas dengan lebih baik. Silakan masuk. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Kabarnya baik-baik. Kamu dari prodi mana? Saya dari prodi Muslim. Oh, yang kelas sore itu ya? Ya, kelas sore. Oh, iya. Ayu udah pernah di Rombek ya? Tidak pernah ibu. Saya sekarang ada masalah sedikit, makanya saya kesini untuk bertemu dengan ibu. Terima kasih ya sudah datang di sini. Coba Ayu ceritakan masalahnya, tujuannya, masalahnya apa ya? Oke, baik ibu. Jadi saya kesini untuk menceritakan sedikit permasalahan saya. Jadi ibu, akhir-akhir ini saya dalam kelas tuh saya sering saya sering kayak percaya diri di depan kelas ketika guru kasih pelajaran di sekolah, ya di sekolah tuh kayak misalnya kasih tugas di depan kelas, saya sering terus kayak maksudnya bingung, saya takut karena tidak percaya diri karena ketika saya melakukan presentasi di depan kelas, saya selalu bingung kalau tidak salah, terus teman-teman kayak menertawakan saya. Sejak kapan kamu merasa kurang percaya diri saat berbicara di depan kelas? Sejak saya masuk sekolah ya, maksudnya kayak misalkan saya merasakan itu ketika saya di depan kelas. Jadi pengalaman itu membuat kamu merasa takut untuk berbicara lagi ya? Ya, membuat saya merasa takut karena ketika saya maju ke depan itu saya selalu melihat ke teman-teman. Jadi misalkan saya melakukan saya melihat ke teman-teman itu saya merasa takut. Jadi pengalaman itu membuat kamu merasa takut. Apa yang biasa terjadi pada tubuh kamu saat minta berbicara di depan kelas? Kalau itu ibu, kadang tuh saya gemetar, terus keringat. Jadi kayak di saat saya menjelaskan di depan kelas itu otak saya langsung blank gitu. Ya. Tapi sebenarnya kamu tuh memahami materi pelajaran yang dibahas ya? Iya, saya memahaminya ibu. Oh. Berarti kemampuan kamu itu ada ya, hanya keberaniannya yang masih perlu dilatih. Iya, betul. Keberanian saya itu perlu dilatih karena mungkin karena sering diketawain terus kan bu, jadi saya akan merasa gimana ya, merasa tidak
kita bukan langsung berbicara lama, tapi berani memulai ya. Ya, dan mulai dari yang kecil. Ya sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit pasti bisa. Apakah kamu bersedia berlatih secara bertahap walaupun mungkin awalnya masih belum? Bisa, bisa. Lalu dalam konseling perilaku kita percaya bahwa rasa percaya diri bisa dibentuk melalui latihan kecil yang dilakukan terus menerusnya seperti ini. Bukan kamu hanya belum terbiasa, kita akan mulai dari tahap paling mudah. Kamu hanya belum terbiasa, kita akan mulai dari tahap paling mudah. Seperti apa itu? Seperti ini ya. Minggu pertama, target kamu hanya berani menjawab iya atau tidak saat ibu bertanya. Seperti itu. Ya, seperti itu. Jika sudah terbiasa tahap kedua, kamu mencoba mengucapkan satu kalimat pendek di setiap mata kuliah. Setelah itu baru kita tingkatkan menjadi berbicara beberapa kali. Untuk membantu kamu melihat perkembangan, kamu bisa mencatat setiap keberanian kecil yang kamu lakukan setiap mata kuliah. Buat terus bisa Ya, harus mencatat. Misalnya kamu bertanya gitu setiap mata kuliah dan harus kamu boleh memberi reward kecil untuk diri sendiri seperti waktu istirahat atau aktivitas yang kamu sukai seperti yang biasa jadi setiap saat kita melakukannya, apa ada percaya kamu bisa, dan kita akan evaluasi bersama pada pertemuan berikutnya ya. Semoga apa yang Ibu bantu, semoga aku lebih semangat dan percaya diri ya. Ya. Terima kasih Ibu, terima kasih untuk bantuannya. Dari awal Ibu sudah memberikan saya